Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler merupakan contoh dari sebuah perjanjian internasional. Selain hubungan diplomatik dalam urusan internasional juga dikenal dengan hubungan konsuler. Hubungan konsuler adalah koneksi antar negara-negara dalam konteks perdagangan dan navigasi. Pada awalnya, peran seorang konsul adalah menangani kebutuhan individu negara asalnya yang tinggal di negara tuan rumah, khususnya dalam masalah pribadi, bukan urusan negara umum. Tetapi seiring berjalannya waktu, konsul yang ditempatkan di suatu negara tidak hanya mewakili negaranya dalam hal perdagangan, tetapi juga memberikan layanan kepada warga negaranya yang berada di negara tersebut. Konvensi Wina tahun 1963 mengatur hubungan konsuler antara negara-negara dan memperjelas fungsi serta tanggung jawab perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler seperti yang diatur dalam konvensi tersebut bertanggung jawab melindungi kepentingan negara pengirim serta warga negara di negara penerima. Fungsi utama dari hubungan konsuler adalah melindungi kepentingan negara pengirim, warga negara, dan badan hukum dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Perwakilan konsuler juga memiliki peran dalam penerbitan dokumen penting seperti paspor dan visa, serta memberikan bantuan kepada warga negara dan badan hukum dari negara pengirim. Mereka juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal dan pesawat udara yang beroperasi di negara penerima sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, perwakilan konsuler memiliki fungsi untuk menengahi perjanjian-perjanjian keperdataan antara negara-negara yang merupakan tugas yang berbeda dari perwakilan diplomatik. Penting untuk dicatat bahwa fungsi-fungsi konsuler ini tergantung pada peraturan dan perjanjian internasional antara negara pengirim dan penerima. Penunjukan kepala perwakilan konsuler ditentukan oleh negara pengirim dan penerima atau pengakuan atas fungsinya dilakukan oleh negara penerima. Berakhirnya fungsi perwakilan konsuler bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penarikan eksekuatur, pemberitahuan dari negara pengirim atau penerima, atau ketidakyakinan negara penerima untuk mengakui status resmi perwakilan. Dengan demikian, Konvensi Wina 1963 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk hubungan konsuler antar negara-negara, menekankan pentingnya perlindungan kepentingan negara serta warga negaranya, serta memfasilitasi kerjasama antar bangsa yang berdasarkan persahabatan dan saling menguntungkan. Jadi berikut adalah sejarah mengenai Konvensi Wina tahun 1963. Konvensi Wina tahun 1963 sendiri dibentuk setelah pertemuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada tahun 1958. Tujuannya sendiri adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan konsuler. Pembentukan ini berasal dari proyek konvensi tentang hubungan diplomatik yang dihasilkan dari konferensi tersebut. Kemudian terbagi menjadi dua lah konvensi terpisah, yaitu Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan juga Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Konvensi Wina tahun 1963 sendiri disepakati setelah proses negosiasi yang panjang pada tanggal 24 April 1963 di Wina, Austria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi Konvensi Wina 1963 yang berkaitan dengan keimigrasian di Indonesia. Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler tidak serta-merta khusus membahas masalah imigrasi Indonesia ataupun masalah imigrasi negara manapun secara langsung. Namun, terdapat beberapa pasal yang dapat secara implisit berkaitan dengan masalah imigrasi, terutama dalam konteks perlindungan warga negara oleh konsuler mereka di negara asing. Berikut adalah beberapa pasal yang menurut kami relevan dalam hal mengenai keimigrasian. Yang pertama itu ada di pasal 5. Pasal ini mengatur tentang fungsi konsuler yang meliputi perlindungan warga negara asing. Kemudian juga seorang konsuler memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan warga negara mereka dalam bidang hukum administrasi, termasuk dalam permasalahan imigrasi, yaitu penerbitan paspor dan dokumen perjalanan lainnya, atau masalah terkait izin tinggal di negara asing. Kemudian, dalam pasal 34, dalam hal ini mengatur bahwa negara penerima harus menjamin kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah
konsulernya kepada semua anggota pos konsuler. Kemudian pasal 36, dalam pasal ini memberikan hak kepada warga negara asing untuk menghubungi konsulat negara mereka apabila mereka ditangkap atau ditahan oleh pihak berwenang di negara yang bukan negara kewarganegaraan mereka. Ini juga dapat berlaku dalam konteks masalah imigrasi, di mana warga negara Indonesia yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri dapat meminta bantuan konsuler. Kemudian pasal 37, dalam pasal ini menjelaskan bahwa jika seorang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan adalah warga negara asing, maka pihak berwenang di negara asing tersebut harus segera memberitahukan kepada konsul di negara asal individu tersebut. Hal ini dapat berlaku dalam kasus-kasus di mana contohnya warga negara Indonesia yang meninggal dunia di negara asing ataupun mengalami kecelakaan di negara asing. Sebagai contoh kasus yaitu tentang notifikasi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia mengenai eksekusi gantung warga negara Indonesia yang divonis oleh Pengadilan Madinah. Kasus ini berawal dari ditangkapnya tenaga kerja Indonesia bernama Siti Zainab pada tahun 1999. Ia terbukti telah melakukan pembunuhan kepada majikannya dan dieksekusi pada tahun 2015. Pihak ahli waris korban tidak menerima permohonan maaf pelaku ataupun uang tebusan yaitu senilai 2 miliar yang dilayangkan oleh pemerintah Indonesia untuk ahli waris sehingga vonis dapat dilaksanakan. Eksekusi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi menuai protes pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi karena tidak adanya notifikasi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes terhadap Kerajaan Arab Saudi setelah mendengar kematian Siti Zainab melalui pengacaranya yang telah melaporkan kegiatan tersebut ke kantor perwakilan Republik Indonesia di Jeddah. Notifikasi tersebut disampaikan melalui pengacara Siti, melainkan bukan dari pejabat berwenang Kerajaan Arab Saudi. Peristiwa yang terjadi antara negara Indonesia dan negara Arab Saudi, di mana negara Arab Saudi tidak memberitahukan kepada perwakilan diplomatik Indonesia tentang eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan terhadap warga negara Indonesia merupakan sebuah pelanggaran terhadap pasal 36 tentang kewajiban negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga negara pengirim di negara penerima dari Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan tidak maksimalnya perlindungan yang diberikan oleh negara pengirim di negara penerima serta dapat memicu sebuah ketegangan hubungan diplomatik antar kedua negara. Lalu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggugat Arab Saudi di Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh otoritas Arab Saudi tersebut. Dan kemudian dari gugatan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sikap Arab Saudi ke depannya yang seringkali melanggar ketentuan konvensi tahun 1963 tentang hubungan konsuler mengenai notifikasi yang diperlukan dalam eksekusi hukuman mati terhadap warga negara pengirim. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan kami mengenai Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler ini. Konvensi Wina 1963 sangat dibutuhkan dalam memberikan kerangka yang jelas dan terperinci untuk mengatur hubungan konsuler antara negara-negara. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dan tugas-tugas dari perwakilan konsuler yang menjadi landasan bagi praktik konsuler di seluruh dunia. Salah satu aspek utama dari konvensi ini adalah perlindungan warga negara asing. Dalam konvensi ini juga dipaparkan betapa pentingnya perlindungan tersebut dalam menghadapi berbagai situasi darurat atau masalah hukum yang dihadapi warga negara di luar negeri. Meskipun konvensi ini sudah ditetapkan dan sudah banyak negara yang meratifikasi konvensi ini, pada kenyataannya masih ada negara yang melanggar hal tersebut. Seperti contoh kasus yang sudah kami jelaskan di penjelasan sebelumnya, di mana seorang TKI yang bernama Siti Zainab yang berasal dari Indonesia dieksekusi
mati oleh pemerintahan Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemerintahan Indonesia. Hal ini menyebabkan Arab Saudi melanggar pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang kewajiban negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga negara pengirim di negara penerima. Upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia adalah gugatan kepada negara Arab Saudi di Mahkamah Internasional untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil oleh pihak otoritas negara Arab Saudi. Diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap tindakan negara Arab Saudi di kemudian hari yang kerap kali melanggar ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler mengenai ketiadaan notifikasi dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati warga negara pengirim. Demikian dari penjelasan mengenai Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler ini. Lebih kurang kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.